Kitabus Shalah. Kita mulai dari definisi sholat lughatan. Doa. Sholat itu lughatan adalah doa. Secara bahasa sholat itu adalah doa. Syar'an sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim liban. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam ghaliban biasanya atau kebanyakannya. Jadi dalam sholat itu berisi aqwal dan af'al. Aqwalnya seperti takbiratul ihram, bacaan Fatihah, ya, bacaan baik itu fardu maupun sunnah. Aqwal yang sifatnya fardu maupun sunnah. Yang fardu dulu seperti itu tadi, kemudian ada tahiyyah, kemudian ada assalam, kemudian yang sunnah-sunnah ada tasbih, kemudian ada bacaan-bacaan, doa-doa yang tidak iftitah dan lain sebagainya. Af'al itu berhubungan dengan perilaku, mengangkat tangan, berdiri, ruku dan lain sebagainya. Dan kumpulan dari perkataan maupun perbuatan tersebut diawali, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbirnya itu dengan takbiratul ihram, salamnya adalah salam untuk menghalalkan apa yang tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam sholat. Ghaliban di sini ditambahi dengan kata ghaliban karena tidak semua sholat seperti itu. Ada sholat yang dia hanya aqwal saja. Sholat yang hanya aqwal saja tanpa adanya af'al. Misalnya sholatnya orang yang sakit stroke, maka dia cuma pakai aqwal saja. Orang yang terikat pakai aqwal saja. Ada sholat yang hanya af'al, yaitu adalah seperti sholatnya orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Nah ini makanya ghaliban di sini adalah kebanyakan sholat itu berisi aqwal dan af'al, tapi ada sholat yang berisi af'al saja, ada sholat yang berisi aqwal saja. Ya, seperti itu. Itu adalah definisi dari sholat. Kemudian sholat ini kita urutkan dari awqatus sholat. Memiliki waktu-waktu tertentu. Sholat memiliki waktu-waktu tertentu. Atau kita bahas mulai syurutus sholat saja terlebih dahulu. Nanti bisa dari syurutus sholat itu kita kembangkan. Jadi syurutus sholat. Syurutus sholat, syarat-syarat syurut wujubis sholat terlebih dahulu. Syurut sholat itu terbagi menjadi dua. Ada syurut wujub, ada syurut sihah. Ada syarat wajibnya sholat, siapa yang diwajibkan sholat. Ketika hal seperti apa seseorang itu wajib melaksanakan sholat, itu namanya syurut wujubis sholat. Syurut wujubis sholat itu adalah ketika seorang mukallaf dengan Islam, ya Islam, baligh, al-bulugh dan akal. Seorang dia adalah orang Islam, dia telah balik dengan cara balik masing-masing. Ada yang balik pakai umur, apabila umurnya 15 tahun pas ya tahdidiyah, maka dia sudah balik. Ada yang balik pakai ihtilam dengan ketika dia itu umur 9 tahun, atau ada yang balik dengan haid. Para wanita balik dengan haid itu pada saat umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Kemudian berakal.
Nah, ini adalah hadut taklif. Hadut taklif itu adalah batasan seseorang itu menjadi mukallaf ketika dia itu balik dan berakal. Kemudian kalau ditambah dengan syarat yang lain, ada syuruh wujubi shalah itu disyaratkan salamatul hawas. Salamatul hawas. Jadi indranya itu berfungsi, selamat. Al-hawas itu adalah indranya itu berfungsi. Dia dapat melihat, dia dapat mendengar, sehingga dia mengetahui kewajiban sholat. Salamatul hawas. Kemudian bulughud da'wah. Bulughud da'wah. Tersampaikan dakwah kepadanya, tersampaikan Islam, tersampaikan kewajiban sholat kepadanya. Bulughud da'wah. Kira-kira ini adalah syurut wujubis shalah. Ada syurut sihhatis shalah. Jadi ketika orang sudah sampai kriteria ini, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian sholat itu dapat sah apabila dia memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah at-thaharah anil hadatsain. Ya, thaharah anil hadatsain. Bersih dirinya, suci dirinya dari dua hadas. Nah, penjelasan tentang thaharah hadatsain itu antara hadas asghar dan akbar dan cara menghilangkannya sudah kita bahas di dalam kitab thaharah. Yang kedua, at-thaharah anin najasah, suci dari najis, baik itu fitaub di pakaiannya, wal badan dan di sekujur tubuhnya, wal makan dan di tempat dia sholat. Thaharah anin najasah fitaub wal badan wal makan. Dan thaharah ini dari najis, kita sudah mempelajari macam-macam najis dan cara untuk menghilangkannya itu sudah kita bahas dalam kitab thaharah juga. Kemudian syarat sah yang berikutnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu ada macam-macam, tergantung jenisnya, jenis manusianya. Al-aurah, ada aurat itu adalah auratnya laki-laki. Al-aurah rajul, auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki fil khalwah, di dalam kesendiriannya dia. Jadi saat dia sendirian, auratnya laki-laki adalah as-sau'atan. Sau'atan itu adalah al-qubul wad dubur. Jadi diwajibkan bagi laki-laki, meskipun dia itu sendirian, tidak ada orang di dalam kamar, untuk menutup auratnya. Aurat di dalam kesendirian itu yang mana? Yaitu adalah al-qubul wad dubur. Jadi wajib meskipun ada di dalam kamar sendirian, tidak boleh telanjang, bugil, ya, telanjang semuanya, tapi paling tidak sau'atan. Sau'atan itu adalah al-qubul wad dubur, itu ditutupi. Itu aurat laki-laki fil khalwah. Aurat laki-laki fis shalah
Di dalam sholat aurat laki-laki itu adalah ma baina surrah war rukbah. Dan ini yang akan kita bahas di dalam syurut sihhatis shalah. Menutupi apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Dan wajib juga menutup sebagian dari pusar dan sebagian dari lutut sebagai pelaksanaan dari kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak dapat sempurna kewajiban kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka hukum melakukan hal tersebut itu wajib. Tidak dapat sempurna menutup aurat apa yang ada di antara surah war rukbah kecuali dengan menutup sebagian surah, sebagian rukbah, maka itu juga hukumnya wajib. Kemudian auratul rajul inda ar-rijal. Ya. Ketika di situ ada kelompok laki-laki saja, seperti kalian ini sekarang kumpul laki-laki saja, itu inda rijal. Atau inda nisa al-maharim. Ketika kalian berada bersama perempuan yang merupakan mahram kalian, itu auratnya adalah sama seperti ini, ma baina as-surrah war rukbah. Apa yang ada di antara surrah war rukbah itu wajib ditutupi. Tidak boleh terus kalian ada di kamar sama-sama laki-lakinya kemudian buka sampai segini misalnya, itu berdosa. Karena apa? Membuka aurat. Dan orang lain yang melihat dengan sengaja aurat tersebut itu juga ikut berdosa karena melihat aurat dari orang lain. Indan nisa al-ajanib. Nah, ketika dia laki-laki ini berada di hadapan nisa al-ajanib, perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang asing bukan mahramnya, maka auratnya adalah jami'ul badan. Haram bagi laki-laki sengaja menampakkan dirinya di hadapan perempuan. Ya, menyengaja menampakkan dirinya di hadapan perempuan, cari perhatian perempuan. Nah, itu seluruh badannya adalah aurat. Ini adalah auratul rajul. Auratul nisa sama fil khalwah ma baina as-surrah war rukbah. Kemudian auratul nisa fis shalah jami'ul badan siwa selain siwa al-wajhi wal kaffain. Seluruh badannya itu adalah aurat dalam sholat kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahiran wa batinan, baik itu bagian punggung maupun bagian perutnya. Terbuka bagi perempuan selain wajah. Misalnya dia memakai mukenanya itu yang bawah itu ada di bawah dagu sini, maka tidak sah sholatnya. Karena apa? Auratnya belum tertutup. Auratnya itu adalah yang boleh dibuka itu adalah hanya wajah saja. Wajah itu ya wajah ini sampai segini. Berarti kalau dia ada dalam sholat harus dipasang mukenahnya segini. Misalnya tersingkap ketika Allahu Akbar, tersingkap lengannya, itu juga batal sholatnya atau tidak jadi sholatnya. Karena apa? Dia membuka aurat, terbuka auratnya. Ketika dia dalam keadaan sujud kemudian terbuka mukenanya dari bawah, nah ini juga tidak sah sholatnya karena terbuka auratnya. Jami'ul badan siwal wajh wal kaffain. Auratnya indah ar-rijal al-maharim
Ya, auratnya perempuan ketika berada di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Satu, indan nisa as-siqat, di hadapan perempuan yang lainnya itu adalah ma la yabdu indal mihna, sesuatu yang tidak tampak ketika dia melakukan aktivitas mihna. Mihna itu adalah pekerjaan rumah misalnya. Kalau para fuqaha mengatakan yang tidak termasuk aurat ketika dalam keadaan ini adalah lengan, terus betis itu, atau setengah betis, bukan betisnya seluruhnya tapi setengah betis, itu adalah boleh ditampakkan ketika dia ada di hadapan laki mahramnya atau di hadapan perempuan-perempuan yang dapat dipercaya, perempuan-perempuan yang istilahnya bukan fasik, ya, perempuan solihah. Di hadapan perempuan-perempuan yang solihah itu boleh menampakkan, tidak pakai kerudung terus pakai kaos saja, itu boleh. Tapi apabila dia ada di hadapan indal rijal al-ajnabiyyin yang asing, ya, indal rijal al-ajnabiyyin, maka auratnya adalah jami'ul badan. Haram bagi perempuan sengaja menampakkan dirinya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Dan indan nisa, di hadapan perempuan-perempuan al-fasiqat, yang fasik, wal kafirot, dan di hadapan orang-orang perempuan yang bukan Islam, yang non Islam, ya, auratnya adalah sama seperti auratnya adalah apa yang tidak boleh ditampakkan kecuali ketika dia beraktivitas. Saat itu yang di Pisola itu baunya apa? Jamiul badan. Siwa al-wajhi wal kaffain. Siwa itu selain al-wajhi wal kaffain. Itu kan indan nisa apa ya? Ini indan nisa as-siqat. Yang dapat dipercaya, yang bukan fasik, pokoknya yang solihah gitu istilahnya. Syurut satir al-aurah, syaratnya penutup aurat. Syaratnya penutup aurat. Yang pertama, tohir, harus suci. Yang dipakai untuk menutup aurat ketika sholat itu harus suci. Yang kedua, muhit minal a'la wal jawanib. Muhit itu adalah menyelimuti, ya, menyelimuti badan, menutupi badan dari arah atas dan dari samping-samping. Jadi kalau misalnya auratnya itu terlihat dari arah bawah, ya arah bawah, orang dia pakai sarung, kemudian dalamnya itu cuma pakai celana pendek segini, ini kan berarti auratnya kelihatan dari bawah, tidak masalah. Yang masalah adalah kelihatan dari samping atau atas. Samping atau atas. Kelihatan dari atas itu seperti apa? Seperti misalnya seseorang dia sholat di dalam tong. Tong itu kan menutupi gini, tapi dia ada di tengah-tengahnya dan dapat terlihat auratnya dari atas, maka tidak sah. Ya, satirnya itu tidak memenuhi kriteria. Harus muhit, yaitu menyelimuti,
Ya minal a'la wal jawanib, dari atas dan dari arah samping. Kemudian yang ketiga adalah mani'ur ru'yah, menghalangi pandangan, tidak tembus pandang. Tidak tembus pandang itu berarti menghalangi nampaknya warna kulit. Menghalangi nampaknya warna kulit. Misalnya dia memakai penutup yang satrul aurat, tetapi tutupnya itu pakai sesuatu yang tipis atau sesuatu yang tembus pandang, tidak masuk kriteria juga, tidak sah satirnya. Ini adalah syurut satrul aurat, tahir, muhit, minal a'la wal jawanib, dan mani'ur ru'yah, menghalangi pandangan. Jelas? Oke, kita masuk ke syarat setelahnya, yaitu adalah dukhul al-waqt, masuk waktu sholat. Syarat selanjutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Kapan waktu sholat itu? Waktu sholat itu secara terperinci, sholat waktu zuhur, ya, waktu sholat zuhur. Ini ada waktu zuhur, ada waktu masuk waktu sholat zuhur, itu ada waktu al-khuruj, waktu keluar waktu sholat zuhur. Masuk waktu zuhur itu dengan zawalus syamsi, dengan tergelincirnya matahari. Zawalus syamsi. Ketika matahari itu berada di tengah langit, kemudian condong ke arah barat, ya sudah, dia terbit dari arah timur, kemudian naik sampai di tengah langit. Ketika sudah di tengah langit, kemudian ketika dia itu sudah mencondong ke arah barat, maka disitulah namanya zawalus syamsi, dan itu masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Tergantung di setiap daerah. Tergantung di setiap daerah, tengah harinya itu posisi matahari di mana, maka ketika sudah tergelincir, maka di situ sudah masuk waktu zuhur. Dan keluarnya waktu zuhur itu adalah idza soro, atau langsung pakai masiru, zilli syai'in mithlahu, menjadinya bayangan sesuatu itu ukurannya sama dengan benda tersebut. Jadi ketika bayangan benda sama dengan tinggi benda di dunia nyata, maka itulah keluarnya waktu zuhur. Nah, kemudian sepanjang ini, waktu sepanjang ini itu terbagi-bagi menjadi beberapa waktu. Ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah sesuai dengan hadis afdhalul a'mali as-shalatu fi awali waqtiha. Ya, berarti waktu fadilah itu adalah awal waktu, awalul waqti,
biqadri dengan ukuran ma yatawaddo wa yasturul aurah, wudu menutup aurat, kemudian wa yu'adzin wa yuqimus shalah wa yusalli al-fardhu was sunan. Jadi berapa durasi waktu cukup untuk wudu, menutup aurat, azan, iqamah, kemudian setelah itu sholat sunnah dan sholat fardhunya sekalian. Berapa ukurannya? Mungkin 20 menit. Maka 20 menit dari sholat zuhur itu namanya waktu fadilah. Ditambahi lagi kalau dia menunggu jamaah maka ya itu masuk di dalam waktu fadilah. Jadi misalnya 20 menit atau 30 menit di dalam sholat zuhur itu namanya waktu fadilah. Yang mana pelaksanaan sholat di waktu fadilah itu lebih besar pahalanya daripada di waktu setelahnya. Kemudian ada namanya waktu ikhtiyar. Wa yu'adzin wa yuqimus shalah wa yusallil fardhu was sunan. Waktu ikhtiyar ini adalah waktu di mana malaikat Jibril memilihkan waktu tersebut untuk sholat bersama Rasulullah. Jadi malaikat Jibril itu datang 2 hari untuk memberitahukan waktu sholat itu. Zuhur pada hari pertama, malaikat Jibril datang ketika zawalus syamsi. Yang kedua, hari kedua, malaikat Jibril itu datang ketika akhir waktu. Akhir waktu itu maksudnya adalah akhir waktu sekiranya waktu tersebut masih dapat atau cukup untuk dipergunakan sholat. Waktu ikhtiyar berarti mulai awal waktu. Ya, waktu ikhtiyar di sini adalah min awalil waktu, dari awal waktu sampai yabqa minal waktu ma yasa'u as-shalat. Mulai awal waktu zawal syamsi sampai tersisa dari waktu zuhur tersebut durasi waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat. Sholat zuhur itu paling cepat berapa? Berapa menit misalnya 3 menit. Oke, berarti mulai awal waktu zawal syamsi sampai asar kurang 3 menit itu adalah waktu ikhtiyar dalam sholat zuhur. Waktu ikhtiyar ini juga di dalam sholat zuhur itu sama dengan namanya waktu jawaz. Waktu boleh melaksanakan sholat zuhur berarti bila karohah, tanpa ada kemakruhan di dalam pelaksanaannya. Itu sama. Waktunya adalah satu waktu min awal waktu ila hanya pokok min waktu ma yasa'us shalah. Kemudian di sini ada namanya, di akhir waktu ini ada namanya waktu hurmah. Waktu sudah haram di situ sholat, bukan sholat haram, tapi waktu di situ kalau dia seseorang mengakhirkan sholatnya sampai waktu tersebut maka hukumnya haram.
mengakhirkan sholatnya sampai waktu tersebut adalah hukumnya haram. Apabila ya yabqa minal waqti mala yasa'u as-sholat. Oh ya, sah. Ya, tersisa dari waktu, durasi waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Sekiranya kalau dia melaksanakan sholat di situ, maka sebagian sholatnya akan keluar waktu. Saya contohkan sholat zuhur, itu tadi saya katakan bahwasanya sholat zuhur paling cepat dilakukan 3 menit. Maka apabila dia mengakhirkan sholat tanpa ada uzur, sampai jam asar kurang 2 menit, maka di sini sudah haram. Dia melaksanakan sesuatu yang haram, dia dapat dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu nerakawan bagi orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu maksudnya apa? Dia mengakhirkan waktu sampai ke waktu hurma ini. Dia mengakhirkan waktu sampai waktu hurma. Kemudian ada waktu udzur untuk sholat zuhur. Ketika ada udzur itu boleh dilaksanakan zuhur di waktu asar. Ya, dengan cara apa? Jamak takhir. Dengan cara jamak takhir itu adalah waktu zuhurnya, waktu udzurnya zuhur itu adalah waktu asar. Itu minal waktu apa ya? Ini maya saus sholat. Yes. Yasak itu artinya adalah luas, cukup untuk sholat. Tersisa dari waktu sesuatu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Maksudnya durasi waktunya itu masih cukup untuk melaksanakan sholat. Kalau yang itu ya bukomit Minal waqti ma la yasa'us sholat. sisa waktu tidak cukup bisa. Oke, saya teruskan dulu. Ini adalah waktu zuhur. Kita melangkah ke waktu asar. Waktu asar. Awal waktu asar, ya, waktu dukhul sholat asar itu adalah ziyadah ala zillil mithli. Ziyadatun, ya, lebih dari zillul mithl. Jadi akhir waktu zuhur itu ini apabila bayangan suatu benda itu sama dengan panjang bendanya. Itu akhir waktu zuhur. Waktu asar kalau panjangnya ini sudah lebih, sudah nambah sedikit, maka sudah masuk waktu asar. Ziyadah ala zillil mithli. Misli itu sama, ya, sama. Lebih dari bayangan yang sama dengan panjang bendanya tadi. Tadi kan di sini akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda itu sama dengan bendanya, maksudnya panjangnya itu sama dengan bendanya. Nah, itu adalah akhir waktu zuhur. Waktu asar masuk apabila sudah melebihi panjang dari benda. Bayangannya itu melebihi panjang dari benda.
waktu fadilahnya sama. Waktu fadilah di dalam sholat asar adalah awal waktu, seperti ini sama. Kemudian waktu ikhtiarnya di dalam sholat asar, waktu ikhtiarnya adalah dari awal waktu sampai masiru zilli syai'i mithlaihi, ya, jadinya bayangkan sesuatu, bayangkan benda itu 2 kali lipatnya, mithlaihi, 2 kali lipatnya. Ini panjangnya segini. Apabila panjangnya itu sudah segini, 2 kali lipat, maka waktu ikhtiarnya habis. Waktu ikhtiarnya habis. Disitulah Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan sholat di waktu itu, mengatakan bahwasanya ini adalah akhir waktu, maksudnya adalah akhir waktu ikhtiar yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk sholat bersama Rasulullah di situ. Ya pastinya di sini ada tingkatan-tingkatan keafdolan pelaksanaan sholat. Lebih afdol sholat itu, paling afdol apabila dilaksanakan pada waktu fadilah. Di bawahnya, kalau nggak bisa waktu fadilah, maka paling nggak jangan sampai keluar dari waktu ikhtiar. Paling nggak jangan sampai keluar dari waktu ikhtiar. Kalau waktu ikhtiar tidak bisa dia melaksanakan sholat di dalamnya, maka paling tidak jangan sampai lebih dari namanya waktu jawaz bila karoha. Waktu boleh melaksanakan sholat asar tanpa ada kemakruhan, yaitu adalah dari ini, dari masiru zilli syai'i mithlaihi sampai al-isfirar. Isfirar itu adalah menguning. Ketika matahari sudah mulai menguning, nah itu berarti waktu jawaz bila karohanya sudah habis. Ya, paling tidak kalau tidak bisa melakukan di sini, maka jangan melebihi ini. Kalau nggak bisa di sini, jangan melebihi ini. Nanti kalau sudah melebihi ini, berarti masuk di dalam waktu makruh. Waktu makruh seseorang menunda sholat tanpa ada udzur. Ya, waktu jawaz bikaroha, boleh melaksanakan sholat asar, tapi hukumnya menunda sholat sampai waktu itu belum sholat tanpa ada udzur, itu hukumnya makruh, yaitu adalah mulai al-isfirar, mulai sudah matahari menguning atau langitnya sudah menguning sampai yaqo minal waqti ma yasa'u as-sholat, tersisa dari waktu, durasi waktu yang cukup untuk sholat, itu pun sudah makruh. Ya, isfiro, menguning, langit, matahari menguning, sudah mulai mau tenggelam, itu sudah menguning. Nah, di situ juga ada waktu hurmat. Ada waktu hurmat sama seperti ini. Kalau sudah tidak tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat asar, maka sudah masuk di dalam waktu hurmat. Artinya adalah seseorang yang menunda sholat sampai waktu tersebut tanpa ada udzur, itu dia melakukan keharaman, dia dosa. Ada waktu udzur di dalam sholat asar adalah waktu zuhur. Dia nggak bisa melaksanakan sholat asar pada waktunya, boleh dia jamak takdim di waktu zuhur ketika ada udzur. Waktu khurujnya kapan? Kenapa? Waktu khurujnya. Waktu khuruj, iya. Waktu khurujnya adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ghurubus syamsi.
terbenamnya matahari. Wah, keluar waktu asar. Nanti ketika ghurubus syamsi ini kita akan masuk ke dalam waktu maghrib. Itu istirat ila libakiyah. Ila yabqa